Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, dalam seri seminar nasional Al-Quran dan berbagai macam dimensi dalam kehidupan. Yang insya Allah pada siang hari ini kita telah hadir ya di tengah-tengah kita seorang doktor muda kita ya. Beliau mungkin sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Nama beliau adalah Dr. Amar Fauzi Haryadi MA ya. Yang insya Allah beliau akan mengupas ya kajian kita untuk siang ini terkait dengan teori umat dalam Al-Quran. Jadi ini mungkin sebuah pembahasan yang menarik ya, dan sangat representatif ya terkait dengan isu yang berkembang, terlebih lagi mungkin kita lihat saat ini di dunia Islam. Sebelum beliau memberikan paparannya terkait dengan tema yang akan kita bahas ini, sebelumnya mungkin saya akan sedikit membacakan tentang kurikulum vitae beliau. Mungkin sebagian dari Anda sudah mengenal beliau, tapi karena yang hadir di sini tidak hanya dari Sadra saja, ada juga undangan kita dari luar. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau misalkan saya membacakan tentang riwayat singkat hidup beliau ya. Nama beliau adalah Amar Fauzi Haryadi ya. Kelahiran Purwakarta 9 Juli 1975 ya. Jadi kalau dilihat usia beliau masih 40 tahun, jadi sangat muda ya. Adapun email beliau ya, di sini fauzi.amar@gmail.com ya. Mungkin sekiranya nanti Anda ada yang berkonsultasi atau memiliki pertanyaan, silahkan mungkin bisa, atau hal-hal lainnya silahkan bisa Anda kontak ke beliau ya. Pendidikan tinggi beliau tempuh ya mulai dari tahun 1994 ya sampai 2013 itu di Al-Mustafa International University Iran ya. Dan jadi kurang lebih berapa tahun ya? 94 sampai 2013 berapa tahun? 19 tahun. 21. Ya, kurang lebih segitu lah ya. Ya, ini disertasi beliau menarik ya terkait dengan Agnosiology in Islamic Mysticism ya. Jadi sebuah pembahasan yang baru dalam dunia sahabat Islam ya, yang beliau berhasil pertahankan ya di Al-Mustafa International University. Adapun terkait dengan pengalaman organisasi ya, beliau adalah pernah menjabat sebagai ketua Departemen Litbang BKPPI atau Badan Kerjasama Persatuan Pelajar Indonesia Timur Tengah dan sekitarnya tahun 2004 dan sampai 2007 ya. Bahkan beliau sempat juga ke Eropa yang mewakili BKPPI ini ya. Jadi ada pertemuan tingkat internasional di Eropa sana. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pelajar Indonesia di Republik Islam Iran ya 2010 sampai 2011. Dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Deputy Research Islamic College ya di tahun 2010. Adapun terkait dengan pengalaman kerja ini yang menarik ya. Jadi kalau saya baca ini sangat banyak sekali. Yang pertama adalah beliau sebagai interpreter ya, kunjungan kenegaraan tingkat tinggi antara Republik Islam Iran dengan Indonesia, vice versa ya. Yang pertama adalah Presiden Iran Ahmadinejad ya. Yang kedua mantan Ketua Parlemen Iran Gholam Reza Hadad Azil. Sebelah selanjutnya Ketua Parlemen Iran Ali Larijani ya. Ketua Mahkamah Iran Agung Sadiq Larijani, mantan Ketua MPR Taufik Kemas ya. Mantan Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Irman Gusman, bahkan mantan Wakil Presiden Budiono pun sempat
beliau sendiri yang menjadi interpreter di dalam kunjungan ke negara tersebut. Selain itu juga beliau sebagai Ketua Dewan Bahasa Islamic Institute for Culture and Thoughts ya, Teheran, anggota Dewan Ahli Jurnal Kasofiskum ya, Belgrade, Serbia ya, Ketua Dewan Tinggi Penerjemahan Sadra Institute ya, Ketua Redaksi Jurnal Ilmu Al-Quran Tanzil ya, dan seperti yang ketahui beliau juga sebagai dosen di Islamic College Jakarta ini. Adapun terkait dengan karya di sini sangat banyak sekali ya. Ada 11 yang beliau cantumkan, tapi dan lain-lain di bawahnya ini mungkin kalau diizinkan saya akan membacakan beberapa saja. Yang pertama adalah Agnostiology Islamic Mysticism. Sini terbitan Jurnal Kalbasat Teheran ya. Selanjutnya Agnostiology and the Main Method of Islamic Mysticism, Jurnal Hikmat dan Filsafat Qum ya. Irfan Fitri dan Peradaban Ilmu Sosial, Revolusi Mental atau Aku Bukan Siapa-Siapa, Berkaca pada Pemilu Iran, Tradisi dan Modernitas, Mistisisme Islam dan Paradigma Fitrah, Real Politik and Mass Politik ya, Islam Liberal di Iran, dan selanjutnya adalah Logika Tindakan, Sistem Nilai Religius, terbitan Jurnal Nasional Indonesia ya, dan Pemimpin Ideal, Filsafat Politik Plato dan Imam Khomeini. Jadi banyak sekali karya-karya yang beliau tulis ya, dan hanya saja di sini tidak beliau cantumkan secara semuanya ya, karena mungkin keterbatasan waktu. Insya Allah mungkin nanti saya akan persilakan kepada Ustaz Ahmad Fauzi untuk mempresentasikan makalahnya terkait dengan teori umat dalam Al-Quran. Saya persilakan kepada Ustaz Ahmad Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita mendapatkan berkah hidup, diizinkan oleh Allah untuk tetap bertahan hidup. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau, saudara-saudara yang saya muliakan. Teori umat dalam Al-Quran, jadi bagaimana kita berupaya di sini mendudukkan umat sebagai sebuah teori dalam Al-Quran. Awalnya tidak begitu menarik saya karena umat, bukan karena Al-Qurannya, tapi karena umatnya saking kompleksnya, jadi tidak menarik saya, di luar dari kapasitas saya. Tapi ya seperti juga pengalaman kawan-kawan, saudara-saudara di sini, awalnya ya kesannya begitu, tapi ketika masuk seperti samudera ya, haus. Saya akan mengajukan satu teori, mungkin entah baru atau belum. Ada umat a priori dan umat a posteriori. Bagi yang karena latar belakang filsafat, jadi dua kata kunci ini, a priori dan a posteriori, bisa kita temukan dalam sistem filsafat kritik Immanuel Kant. Untuk gambaran umumnya saya akan sampaikan dulu. A priori itu dan a posteriori, dua kualitas atau dua sifat untuk dua bentuk konsep. Nah, di dalam filsafat Immanuel Kant ada konsep yang diperoleh tanpa pengalaman, tanpa ada kontak dengan dunia eksternal. Jadi sebelum ada kontak dengan dunia eksternal, manusia sudah punya konsep bawaan yang sudah tertanam. Itu ada 12 konsep, ditambah 2 lagi, yaitu ruang dan waktu. Disebut dengan a priori. Ada lagi konsep lain yang diperoleh setelah melakukan kontak indrawi dengan objek eksternal, seperti
seperti saya melihat kawan-kawan di sini, ada yang melihat saya, ini semua konsep-konsep a posteriori. Jadi konsep a priori, konsep yang sebelum diperoleh sebelum pengalaman, konsep itu maksudnya pengertian ya, pemahaman. Ada lagi konsep-konsep yang diperoleh setelah pengalaman indrawi, kontak pengalaman dengan objek internal. Kaitannya dengan umat juga begitu. Di sini ada umat sebelum pengalaman, ada umat setelah pengalaman, setelah mengalami hidup dalam objek eksternal. Jadi ada umat sebelum pengalaman tersebut. Nah, nanti akan saya sebutkan. Intinya bagaimana dua konsep ini mencapai pada satu titik, yaitu titik kesatuan, wahdah, kesatuan. Ini yang menjadi titik kunci dalam Al-Quran setiap kali menampilkan umat sebagai satu entitas yang ideal. Ya. Ada entitas umat yang tidak ideal, ada entitas umat yang menurut Al-Quran itu ideal. Beberapa ayatnya bisa kita ingat nanti. Tapi kalau yang membaca Al-Quran sekarang, membawa Al-Quran, kalau tema Al-Quran nanti lagi ada seminar atau ada pertemuan Al-Quran, kalau bisa bawa Al-Qurannya. Jadi supaya kita ngaji Al-Quran. Di surat, ini sudah saya tandai. Di surat Al-Imran, coba bisa perhatikan ya, ayat 133 sampai 110 itu ada tentang umat semua ya. Umat yang ideal dengan umat yang tidak ideal. Bisa diamati nanti. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke Al-Quran, ada beberapa hal-hal yang ingin saya ingatkan sebelumnya sebagai sebuah jalan aja dulu ya. Saya ingin mengacu pada satu ayat yang kelihatannya tidak ada hubungannya dengan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, alaikum anfusakum, waspadalah pada diri Anda sendiri, waspadailah diri Anda sendiri, jagalah diri Anda sendiri. Apa hubungannya dengan umat? Ini diri sendiri. Alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan membahayakan orang yang tersesat, orang yang sesat ketika kamu mendapatkan petunjuk. Jadi intinya di petunjuk. Alaikum anfusakum, waspadailah Anda tetap berada dalam petunjuk dan tidak akan membahayakan Anda orang yang tersesat ketika Anda mendapatkan petunjuk. Di ayat lain disebutkan illa ada. Kalaupun ada petunjuk, illa ada. Ada gangguan kecil. Dalam terjemahan di sini ada gangguan kecil, tetapi tidak berpengaruh. Ini ayat salah satu ayat mungkin atau satu-satunya ayat yang menjadi kekhawatiran khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau dalam riwayat yang dibawakan oleh beberapa tafsir besar seperti Ibnu Katsir, tafsir Tabari ataupun tafsir Baghawi, banyak tafsir lainnya. Disebutkan di sini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kalian ini membaca ayat ini, alaikum anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, jagalah diri Anda sendiri, jangan peduli dengan orang yang sudah tersesat kalau Anda sudah mendapatkan petunjuk. Lalu katanya Abu Bakar, kalian menempatkan ayat ini di tempat yang tidak semestinya, kemudian kalian memahaminya lain. Yaitu apa? Nggak ada urusan sama yang lain, pokoknya diri kita sendiri. Padahal bisa lanjutkan, Rasulullah aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sesungguhnya manusia-manusia, jika mereka melihat kemungkaran, sesuatu yang buruk, falam yughayyiruhu, kemudian tidak mengubahnya, tidak berusaha untuk memperbaikinya,
yusyak an ya'ummahumullah ta'ala, hampir-hampir, nyaris saja. Ini ada efeknya yang betul-betul serius. Hampir-hampir ya, nyaris Allah Subhanahu wa taala akan mengeneralisasi azab yang akan Allah turunkan kepada satu umat. Jadi kalau kita melihat satu keburukan itu dilakukan oleh 1-2 orang. Khawatir Rasulullah. Kemudian kekhawatiran ini jatuh ke Abu Bakar. Ini akan menjadi umum. Dari ayat tadi ini, apakah ada hubungannya dengan umat, azab umat? Jadi kalau kita berpikir sekarang, kita akan selamat enggak? Aduh, selamat dulu. Minimal kita enggak celaka. Karena orang lain. Nah, persoalan umat ini, kita sering dengar kata-kata umat. Umat ini, di samping umat, ini ada kata-kata penting ya. Coba di ordinary language, di dalam pengamatan filsafat atau pembahasan, biasanya sok silahkan diperhatikan dulu. Ini kata-kata yang biasa kita gunakan itu maknanya apa? Satu umat, satu lagi rakyat, satu lagi masyarakat, satu lagi apa? Bangsa, kaum, nah macam-macam. Mari kita perhatikan kaum jarang kita gunakan kan? Biasanya di tingkat nasional kita gunakan bangsa, atau kita gunakan dalam kajian sosiologis, politik, ya, antropologi, kita gunakan rakyat, bangsa, apalagi tadi masyarakat dan umat. Umat ini jelas dari bahasa Arab. Jadi sebelumnya orang Indonesia tidak punya kata umat. Ini serapan dari bahasa Arab. Sekiranya orang Indonesia, peradaban ini tidak bersentuhan dengan tradisi Arab secara langsung atau tidak langsung, umat tidak akan masuk kata itu. Yang kedua, kata rakyat. Rakyat ini bahasa apa? Indonesia diserap juga dari bahasa Arab. Ra'iyah. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rakyat itu dari ra'iyah. Kalian adalah ra'in, pemimpin, dan kalian bertanggung jawab atas apa? Rakyat kalian. Imam Ali pernah menyebutkan, dia mengeluh tentang umatnya karena terjadi pembangkangan. Betapa seorang pemimpin tidak ada artinya ketika pernyataan-pernyataannya tidak lagi dihargai, tidak lagi dipatuhi. Kalau umat-umat sebelumnya, dia tidak menyebutkan umat. Kalau ro'aya, kata ro'aya itu jamaknya ro'iyah. Kalau rakyat-rakyat sebelumnya itu dizolimi oleh pemimpin-pemimpinnya, sekarang aku ini dizolimi oleh rakyatku. Nah, jadi dalam menimbang fenomena sosial dan politik, penindasan dan ketertindasan, jangan buru-buru dulu kita nyalahkan pemimpin. Jangan-jangan salah duanya. Ini fatal ya. Pemimpinnya keliru, umatnya juga keliru. Ini rakyat. Ada lagi masyarakat. Nah, ini masyarakat penting nih. Secara kebahasaan ya, biologi yang biasa kita gunakan masyarakat. Masyarakat ini juga dari bahasa Arab. Artinya musyarakah. Dalam Al-Qur'an disebutkan wasyarikhum fi amwalihim wa auladihim. Dan wahai iblis. Ini iblis ya. Sertakanlah dirimu bersama mereka dalam apa? Dalam harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Dalam riwayat disebutkan bagaimana iblis bermasyarakat dengan anak-anak manusia, yaitu ketika ibu-ibu mereka mendapatkan benih dari ayah mereka, kemudian menjadi janin, saat itu iblis sudah bermasyarakat dengan manusia. Oleh karena itu banyak anjuran ya ketika malam pertama untuk melangsungkan memperpanjang
generasi manusia dianjurkan bertawajuh kepada Allah supaya tidak bermasyarakat dengan genetik. Ini bermasyarakat. Dalam Al-Quran bermasyarakat itu bukan ketika kita lahir kemudian dewasa keluar dari lingkungan keluarga kita disebut bermasyarakat. Enggak, sebelum kita keluar dari rahim ibu kita itu bermasyarakat sudah ada, tapi dengan setan ataukah dengan malaikat. Tapi masyarakat di sini sekali lagi namanya musyarakah. Kalau kita lihat masyarakat itu sepertinya entitas yang yang lepas dari diri kita. Dia sebuah objek yang diamati. Padahal masyarakat kalau kita kembalikan ke asal bahasa Arabnya itu berpartisipasi, satu bentuk kegiatan, bukan satu entitas yang diam, statis, objektif. Enggak. Kapan kita bermasyarakat? Kalau kita beraktivitas, kita berikut serta, berpartisipasi. Oleh karena itu kadang-kadang masyarakat dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab sekarang atau dalam bahasa Parsi diserap itu musyarakah, itu digunakan untuk pemilu. Ketika berbicara tentang partisipasi publik dalam pemilu, berapa partisipasinya? Maksudnya berapa tingkat masyarakat. Jadi berpartisipasi. Ini. Jadi lain ketika kita melihat masyarakat sebagai sebuah entitas dengan masyarakat sebagai sebuah kegiatan setiap hari. Belum tentu kita berada dalam tengah masyarakat tapi kita tidak bermusyarakah, tidak berpartisipasi, terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya bagaimana? Ya tergantung apa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Ini baru bermasyarakat. Jadi bermasyarakat bukan semata-mata sebuah entitas, tapi sebuah kegiatan. Kita hanya bisa dikatakan bermasyarakat kalau memang bagian dari masyarakat, anggota dari masyarakat, kalau memang kita punya kontribusi baik ataukah kontribusi buruk. Ini yang ingin saya beri catatan untuk persoalan. Tapi masalah umat ini ketika kita menggunakan kata, kita dengar umat, nggak ada kita misalnya umat Indonesia, kita jarang menggunakan. Ada, tapi kita jarang menggunakan. Tiap kali kita dengar umat, asosiasi kita, konotasi kita ke agama, ke ajaran. Umat, umat beragama. Jadi dalam umat itu ada ikatan keyakinan. Itu umat. Umat Islam, umat Nasrani, umat Buddha, umat Hindu. Tapi kita nggak disebut bangsa Islam, nggak disebut bangsa Nasrani, nggak disebut bangsa Indonesia, bangsa tapi bukan umat Indonesia. Ini ada unsur keagamaan di situ. Lalu kalau kemudian ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, biasanya bahasa Inggris menyebutnya community. Community itu digunakan nggak untuk masyarakat biasa? Digunakan. Community digunakan bahkan untuk hewan, digunakan nggak? Digunakan. Animal community digunakan. Tapi kalau umat tikus nggak ada, nggak digunakan. Oleh karena itu menurut ahli bahasa, susah kita mencarikan padanan kata umat dalam bahasa Inggris sekalipun. Kita alhamdulillah menyerap langsung umat ke dalam bahasa Indonesia. Ini bedanya. Kita sebut umat jin, nyebut nggak? Nggak nyebut, bangsa jin. Tapi kalau umat manusia kita nyebut nggak? Nyebut. Ini entry kita akan masuk. Umat manusia. Benar, umat manusia. Tapi kenapa? Ada ininya nggak nilai keagamaannya? Mari kita telis. Melihat manusia ada nggak ikatan keagamaannya? Oh, ada orang ateis, terserah mau bilang ateis. Ada orang nggak percaya dengan agama. Mari kita telis. Jadi bicara tentang umat, ya kita bicara dulu tentang manusia. Karena namanya umat itu juga terdiri dari individu-individu yang kalau kita tidak kenali individu-individu ini, umat juga tidak kita pahami. Jadi dari mana kita masuknya? Ya dari kita memahami individu. Umat manusia itu penggunaan yang benar. Tapi nanti hukumnya hukum a priori ya. Umat a priori itu umat manusia.
Karena umat manusia, manusia itu adalah manusia. Selain manusia, ada yang bukan manusia? Ya ada. Ya. Tapi manusia itu satu atau banyak? Satu. Manusia adalah manusia. Oleh karena itu umat manusia satu. Itu juga ada dalam ayat Al-Quran kan? Karena nasu ummatan wahid. Umat itu dulu wahid. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Kalau tadi ayat tadi bentuknya kalimat berita. Dulu manusia itu satu, umat yang satu. Umat manusia disebut umatnya satu karena memang manusia itu satu. Di ayat yang lain tadi ini, wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Dan tidak ada manusia itu kecuali umat yang satu. Wa ma kana dulu. Tidak ada kecuali umat yang satu. Dalam bahasa Arab, pengecualian yang jatuh setelah negasi menunjukkan kekhususan. Al-istisna ba'dan naf yufidul hasab. Gak ada yang lain kecuali hanya manusia itu dulunya umat yang satu. Tapi bagaimana kita mengklarifikasi umat yang satu? Sampai sekarang studi sosiologi, filsafat sosial, bagaimana sosial terbentuk, banyak argumentasinya. Memang pada dasarnya manusia itu ya makhluk sosial. Ada lagi enggak? Memang pada dasarnya manusia itu bukan makhluk sosial, makhluk individual. Hanya karena dia terdesak untuk mencukupi kebutuhan individunya, dia terpaksa harus berhubungan dengan yang lain, bekerja sama, sehingga terbentuklah kehidupan sosial. Jadilah dia entitas sosial. Tapi pada dasarnya bukan makhluk sosial, karena terdesak saja. Apapun itu perdebatan, tapi dalam sejarah kita belum mendapatkan data konkret apakah sesungguhnya manusia yang awal kali hidup mereka secara primitif itu hidup secara sosial ataukah sendiri, yang kita nggak tahu. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Itu Al-Quran menyebutnya seperti itu. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Dulu manusia itu tidak ada kecuali dia umat yang satu. Nah, bisa kita nggak percaya dengan Al-Quran, maka juga data ini tidak penting. Kalau data Al-Quran itu valid, maka semua berita-berita yang ada dalam Al-Quran, data-data yang ada dalam Al-Quran berarti valid, bisa kita. Namun tidak ada argumentasi, tidak ada data empirik yang menggugurkan klaim ini. Jadi selama tidak ada yang menggugurkan klaim ini, boleh saja kita sebut ini sebagai sebuah kemungkinan. Hanya kita memberikan kemungkinan ini lebih besar karena ada aspek lain. Apa aspek kewahyuan untuk yang percaya bahwa ini wahyu datang dari Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi konsen kita di sini, mengapa pembahasan umat di samping ada dalam Al-Quran, namun kontekstualisasinya, relevansinya dengan kita sekarang ini apa? Tolong ini menjadi catatan untuk kemudian bagaimana membangun umat, untuk mengambil nilai-nilai posteriori, nilai-nilai setelah pengalaman hidup. Pertama, kompleksitas. Dunia ini kompleks karena dua hal. Satu, akselerasi, kecepatan, cepat perubahan dinamika yang cepat di dunia sekarang. Teknologi, industri, sains, perubahan ini cepat. Kita akan sangat terlambat bila kita tidak melakukan percepatan dalam tiga hal ini. Dan percepatan ini akan terjadi benturan, itu wajar. Benturan kepentingan, ya, saling mendepak, mungkin marginalisasi dalam istilahnya sosiologi Anthony Giddens. Ini satu hal, fakta
bahwa kompleks, dunia ini kompleks. Yang kedua, terjadi pertumbuhan masif dan terus tumbuh apa? Masyarakat madani, organisasi non pemerintah. Kita aja sekarang misalnya, kalau nanti ada mahasiswa baru datang ke sini, mungkin akan ada entitas baru di kampus ini. Ada kecenderungan untuk membentuk satu ikatan. Ikatan ini bisa dalam skala tadi lokal, nasional, regional, atau internasional. Dan kaitan antara kekuatan-kekuatan ini berbeda-beda. Kita tidak bisa memastikan ikatan-ikatan, organisasi, asosiasi-asosiasi yang karena berskala lebih luas, berskala internasional, maka dia berpengaruh besar terhadap skala yang lebih kecil. Enggak, kadang-kadang nggak berpengaruh besar. Seperti misalnya sekarang yang kita alami kopi, tidak berpengaruh apa-apa dalam menuntaskan berbagai persoalan di Timur Tengah misalnya. Tidak, lemah. Kemudian juga bisa diamati bagaimana PBB sejauh mana kuatnya, berada dalam kekuasaan siapa, itu bisa diamati. Tapi juga satu organisasi, asosiasi yang kecil bukan berarti kemudian pengaruhnya kecil, terbatas pada lokal tertentu, nasional tertentu, bahkan eksesnya ya, bisa lebih luas dampaknya. Seperti yang kita alami sekarang misalnya di Timur Tengah, ya, ISIS. Ini fenomena yang baru. Jadi sangat krusial. Yang ketiga, masalah sistem. Kita hidup di zaman di mana kompleksitas semakin tinggi, tuntutan semakin besar, dan tentu saja sistem yang dibangun juga semakin kompleks. Kita sekarang, saya ingin mengamati, boleh jadi pertimbangan saudara-saudara di sini. Pemilu 2014, kita selalunya disebut sebagai negara demokrasi dengan kualitas tinggi. Kenapa? Karena partisipasi, musyarakah, partisipasi kita tinggi, rata-rata 70%. Kenapa sih diukur dengan 70%? Itu kan angka. Apakah 70% itu menandakan kualitas? Jadi sejak zaman Descartes dulu, segala sesuatu diukur secara matematik. Secara matematik. Orang sakit diukur dengan berapa derajat, ini tensinya 39, wah bahaya nih masuk rumah sakit. 39 derajat, pakai angka. Di politik juga begitu nih. Di politik kita juga kualitas pendidikan kita dilihat berapa nilai itu, pakai angka. Tapi apakah angka itu objektif? Kita pokoknya mengandalkan angka, dan kita memberikan laporan ke atasan dengan angka. Kita melamar dengan angka, semuanya dengan angka. Ya, bahasa Inggris kita dengan angka, semuanya dengan angka. Lalu yang tidak dengan angka, sebentar dulu. Mereka yang tidak punya ya, ujian, nggak punya ijazah, misalnya apa, nggak ada angkanya, sebentar dulu, harus proses lebih lama lagi. Angka. Di kita partisipasi publik angka, tapi kualitas angka apakah dipertimbangkan? Nah, kalau memang angka itu penting, kita pertimbangkan lain. Musyarakah. Kenapa kita harus memilih 2 orang? Satu di antara 2. Kalau memang kuantitas itu penting, kenapa pilihan kita cuma 2? Antara J dan P. Kalau kita melihat kuantitas itu penting, dan daya pilih kita semakin kuat apabila kita punya pilihan yang lebih besar. Bagaimana proses kemudian demokrasi ini berlanjut? Berapa uang yang beredar? Ini perlu diperhitungkan. Ya, demokrasi kita tinggi. Tinggi apanya? Suka dibuang itu tinggi apanya? Tinggi angkanya. Tapi tinggi kualitasnya perlu perdebatan lebih panjang. Ini di kita. Dan bagaimana sekarang sistem-sistem diukur dengan angka-angka itu. Kita ingin berbicara tentang kualitas. Kita bicara tentang kualitas.
konflik-konflik yang kita alami, konflik yang kita saksikan sekarang ini juga perlu kita amati dengan kita kembali coba mengamati apa konsep umat. Kita sekarang juga memperhatikan bagaimana satu gejala dalam satu umat tidak bisa kita pandang semata-mata itu gejala pribadi, nggak bisa. Kenapa sekarang persoalan antara BG dengan beberapa orang kemudian disederhanakan kan jadi persoalan pribadi, tapi justru menjadi lebih krusial lagi kalau itu menjadi persoalan institusional, persoalan yang melibatkan di dalamnya banyak orang mewakili satu komunitas. Jadi seorang sosiolog dia akan mengamati, seorang politikus dia akan mengamati satu gejala tidak sebagai sebuah gejala yang hanya terjadi di tempat itu saja, tapi dia akan mengamati dalam satu peta yang lebih luas, sehingga akan mengambil kebijakan yang lebih luas lagi. Ini konsep umat penting di sini. Jadi umat dan individu itu sangat erat. Kapan kita akan meletakkan menjadi sebuah persoalan umat bisa. Kapan kita tidak meletakkannya. Kembali kepada Al-Quran. Sekarang tadi ada beberapa pendekatan dalam menggunakan berbahasa Indonesia aja kita bagaimana umat ini sangat berpengaruh. Umat Kristen, umat Islam, umat Buddha dan lain sebagainya. Lalu ada umat manusia. Nah, beberapa ayat tadi sudah saya sampaikan, tapi tolong diamati beberapa hal begini. Saudara-saudara, karena kita berpijak pada pengamatan kita akan individu, maka bagaimana individu dikonsepkan dalam Al-Quran. Ini menjadi kerangka kita untuk membaca umat, untuk membaca teori umat. Itu harusnya dari bagaimana kita membaca individu kita sendiri. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Satu, ayat yang tadi disampaikan, alaikum anfusakum, tentang diri sendiri. Alaikum anfusakum, waspadailah diri Anda sendiri. Dengan apa kita mewaspadai diri Anda sendiri? Diri kita sendiri, ya, merujuk ke diri kita, hati kita. Dengan apa? Ini tidak disebutkan dalam ayat ini, tapi di ayat lain disebutkan. Balil insanu ala nafsihi basira. Balil, akan tetapi bagi manusia atas dirinya sendiri ada basirah, ada penglihatan, atau menurut Raghib Isfahani ada penyaksian dalam dirinya sendiri. Basirah itu dari basor. Basor itu mata kepala, tapi kalau basirah itu mata kecil, adanya di hati. Jadi waspadailah diri Anda dengan diri Anda sendiri, yaitu dengan basirah. Nah, bagaimana kemudian kata basirah itu terulang di ayat lain? Di ayat surat Yusuf ayat 108, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Aku menyeru kepada Allah berdasarkan basirah. Basirah, mata hati lagi. Aku yang menyuruh dan orang-orang yang ikut denganku. Jadi kata basirah. Basirah ini apa? Kemudian disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita diajarin atau tidak, tumbuh di dunia manapun, besar di keluarga manapun, kita sudah paham ada nilai-nilai yang baik, ada nilai-nilai yang buruk. Kita tahu itu. Tidak perlu diajarin. Orang tidak perlu pergi ke sekolah, tidak diajarin oleh ibunya, sekalipun dia misalnya tumbuh di satu lingkungan habitat tidak ada manusia Tarzan, dia tahu itu mana yang baik dan mana yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang saya sebut dengan nilai a priori, nilai yang sebelum pengalaman kita punya. Manusia a priori itu seperti, bukan manusia yang curiga ya a priori di sini. Ini a priori dalam pengertian sosiologis, enggak a priori dalam pengertian filosofis.
nilai-nilai yang diperoleh seseorang, bawaan fitrah manusia sudah tertanam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ilham ilahi sebelum dia datang sudah ada ya. Dan dia hidup dengan cara itu. Manusia yang hidup dengan cara itu lahir maka akan membentuk satu komunitas fitrah. Itulah umat yang satu. Kana nasu ummatan wahidah. Jadi intinya mengenal, mewaspadai diri yaitu mengenal diri, tahu diri kita apa, tahu nilai-nilai diri kita apa, tahu bahwa apa yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita merenung pada diri kita, maka akan kita temukan bahwa kita suka yang terbaik. Ya, kita nggak suka yang buruk. Kita suka yang baik dan sukanya juga yang terbaik. Nggak bisa ditawar. Kalaupun kita suka yang baik, tidak memperoleh yang terbaik itu karena nasib tidak beruntung, kurang beruntung. Karena ada keterbatasan, ya, kurang peluang. Tapi kalau ada peluang, ada kesempatan, kita bisa ambil lagi. Kita inginnya kemudian mandiri. Kita nggak ingin bergantung pada orang lain. Karena apa bergantung? Karena ada keterbatasan. Jadi kalau bisa kita lakukan sendiri. Dan kalau bisa kita nggak diatur oleh orang lain, kita ngatur orang lain kalau bisa untuk kepentingan diri kita. Yang kemudian kita kalau bisa semua bisa kita nikmati. Semua kalau bisa kita nikmati. Jadi bohong kalau ada orang hanya hidup setengah-setengah. Yang zuhud itu bohong. Kalau ditanya kita pengen hidup terus atau mati? Terus. Hidupnya sengsara atau enggak? Ya enak. Enak-enak terus. Segimana? Sebanyak-banyaknya. Jadi kita hedonis. Iya. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh melampaui batas. Iya. Dia nggak cukup dengan yang dibatas-batasi. Dia ingin melampaui batas. Karena apa? Keinginannya tidak terbatas. Jadi kalau ingin yang baik, yang terbaik. Kalau dia ingin menyenangi sesuatu, ingin yang senang. Kalau ingin yang indah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang semua. Ingin dia himpun semua. Itu manusia. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa cukup, dia melampaui batas terus. Dan itu memang fitrah manusia. Subhanallah. Nah, ini nilai-nilai a priori. Nah, umat yang awal kali lahir terbangun dengan berdasarkan ini umat a priori. Karena nas ummatan wahidah. Belum ada, sekali lagi, ada nggak konkret data sejarah yang menyatakan nggak ada? Itu ada data Al-Quran dan belum terbantahkan. Jadi boleh jadi benar. Kita menyatakan itu pasti karena kita percaya ini wahyu ilahi. Tapi kalau ini bukan wahyu ilahi, ada yang berbicara seperti itu tidak bisa dibantah, juga tidak bisa ditetapkan mungkin. Nah, kita merujuk karena kepada Al-Quran, ya begini hasilnya individu ya. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana dengan umat? Kita ada satu ungkapan dari Francis Bacon tentang akal. Allah Subhanahu wa taala, kata Francis Bacon, tidak pernah memberikan sesuatu secara sama rata kepada umat manusia lebih dari dia memberikan akal. Jadi akal tidak pernah diberikan oleh Allah, yang satu lebih berakal, yang satu kurang berakal. Enggak, sama rata. Nah, Allah juga begitu. Kalau pakai gaya ini kita juga bisa. Allah tidak pernah memberikan yang lebih adil sama rata kepada umat manusia daripada fitrah. Sama. Kalau kita fitrah itu suka yang paling baik, ya semua juga. Semua gitu. Nah, semua gitu. Jadi ini hampir sama rata. Nah, kemudian karena bagian dari kodrat manusia adalah fitrah,
maka apa yang muncul dari manusia juga bentuknya seperti itu. Karena nasa ummatan wahidah. Fitrah ada sifat-sifat. Satu pertama, karena dia kodrat, bawaan dari Tuhan, dia tidak akan berubah-ubah. Boleh jadi dia tertutup, tapi dia ada. Dia tidak mati. Dia bisa ditahan. Ya, kita suka karena kita kenapa? Keterbatasan dia terima apa adanya, karena kita tidak punya peluang tadi itu, tidak punya kesempatan. Nasib kurang beruntung, ya sudah terima aja dulu. Tapi kalau ada, dia akan kejar lagi. Tapi ada itu, tetap keinginan untuk terus itu ada. Yang kedua, fitrah ini mulia. Semua nilai-nilai kemuliaan ada pada fitrah. Yang ketiga, fitrah ini suci. Kita dalam Al-Quran tidak diterima ada ajaran manusia itu dilahirkan kotor, enggak. Manusia itu dilahirkan berdosa, enggak. Manusia itu dari awalnya suci dan tidak perlu lagi disucikan dengan cara pemandian lah atau misalnya dan lain sebagainya. Tidak. Dalam Al-Quran diyakini bahwa manusia itu lahir dengan fitrah. La yazalu ummati alal fitrah, dan umatku akan tetap bersama fitrah. Dan fitrah itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu berdasarkan fitrah. Fitrah itu apa? Tauhid, katanya. Percaya dengan Tuhan, percaya dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kesucian tadi, nilai-nilai kemuliaan tadi. Semua nilai-nilai kemuliaan, takwa, kesalehan, keadilan, kebebasan, itu semua. Jadi ini nilai-nilai kemuliaan. Nah, umat yang satu, umat yang terbangun, terdiri dari individu-individu seperti ini, punya nilai-nilai tadi. Inilah nilai-nilai a priori, nilai-nilai suci, nilai-nilai mulia, nilai-nilai yang tidak akan berubah sekalipun bisa ditahan-tahan, tapi akan meledak nantinya. Nah, kemudian dalam ayat tadi, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi sebagai pemberi janji harapan dan janji ancaman. Kemudian yahkuma fima bainahum bainan nas fi makhtalafu fi. Untuk, jadi ini kenapa Nabi diutus? Kenapa Nabi diutus pada umat yang satu itu? Untuk memutuskan perkara-perkara yang menjadi perselisihan mereka. Jadi begini, ada umat yang satu, kemudian Allah mengutus untuk apa? Untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi perselisihan itu sudah terjadi sebelum diutusnya Nabi. Harusnya begini, ada umat yang satu, kemudian terjadi perselisihan di tengah mereka, lalu Allah memberikan perangkat lain, karena dengan perangkat fitrah tidak cukup, memberikan perangkat lain, yaitu satu sistem kenabian untuk menuntaskan perkara-perkara mereka. Jadi perjalanan umat manusia, menurut Al-Quran, umat manusia itu satu, kemudian mereka berpecah belah. Dalam ayat di sini, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Tafarraqu wahtalafu. Satu, kemudian mereka berpecah belah. Berpecah belah kenapa? Nah, ini nanti disebutkan. Karena fitrah mereka sendiri tadi yang tidak terbatas itu. Jadi fitrah ini pemersatu, tapi dalam pengalaman berikutnya dia hidup mempertahankan berdasarkan fitrahnya, hidup terus, maka dia akan mengalami perpecahan. Ini dalam Al-Quran. Fahtalafu, lalu diturunkanlah Nabi. Jadi filsafatnya Nabi, kenapa diturunkan Nabi? Kenapa harus ada keniscayaan Nabi itu? Karena ada perselisihan. Umat sudah keluar dari, manusia sudah keluar dari keadaan satu menjadi berpecah belah, perselisihan, perlu dituntaskan. Dituntaskan oleh manusia sendiri nggak cukup. Karena masing-masing manusia punya fitrah, dan fitrahnya ini menjadi sumber perselisihan. Iya kan? Kalau kita masing-masing satu, masing-masing kita punya keinginan yang paling baik, punya keinginan untuk tidak pengen bebas dan punya keinginan tidak mau diatur, punya keinginan sama-sama ingin mengatur, punya keinginan sama-sama ingin menyenangi sesenang-senangnya, hidup sesenang-senangnya, ya pasti kita akan terjadi benturan. Ini kodrat manusia. Jadi umat satu
satu itu karena fitrah, dan karena fitrah pula jadi berpecah belah. Lalu bagaimana kita menyelesaikan perpecahan ini? Kembali ke umat? Nggak bisa. Oleh karena itu kata Allah, kalau Allah menginginkan mereka menjadi satu, walau sya'allahu la jama'ahum ayatnya, sekiranya Allah menghendaki untuk menghimpun mereka kembali, Allah bisa. Tetapi Allah tidak menginginkan. Ada ayatnya itu ya, di beberapa ayat. Sekiranya Allah menghendaki, seandainya Allah, di surat Al-An'am ayat 35. Walau sya'allah la jama'ahum ala huda. Seandainya Allah menghendaki, Allah bisa menghimpun mereka tetap jadi satu. Tapi enggak mau. Kenapa? Karena memang opsi Allah ketika menciptakan manusia, kebijaksanaan Allah ketika awal kali menciptakan manusia berdasarkan fitrah. Jadi kalau Allah tetap mempertahankan kita dengan kehendak paksa Tuhan, dengan kehendak kodrat Tuhan, kita dipaksa untuk tetap ya, menjadi satu, itu sama saja membunuh kodrat fitrah kita. Ya, sama buat apa kemudian Allah menciptakan kita bebas memilih, kita bebas untuk bertindak, kemudian Allah tetap memilih menjadikan kita hidup jadi satu terus. Enggak, Allah juga tidak menghendaki. Itu sama saja menghancurkan keputusan pertama Allah menciptakan manusia berdasarkan kebijaksanaannya, yaitu berdasarkan fitrah. Jadi tetap berdasarkan fitrah. Tapi Allah menyelesaikannya tidak dengan cara paksa. Karena manusia hidup dengan kehendak bebas, maka juga diutus satu utusan yang bisa menjadi pilihan umat. Anda mau menyelesaikannya dengan cara ini atau dengan cara Anda pribadi? Kalau dengan cara Anda sendiri, maka biarkanlah. Seperti sebuah anekdot, katanya umat manusia ini seperti berada di sebuah gerbong yang dia berada di depan gerbong, kemudian kepalanya berada di bawah. Apa? Dia pegang ini time sambil dongkrak rel satu-satu, krek. Bayangkan. Pernah lihat karikatur seperti itu? Begitulah umat manusia tiap kali jalan, dia terus memperbaiki rel yang ada di hadapan yang akan dia tempuh. Ini udah pas belum, udah pas belum. Ini karikatur. Tapi begitu, bagaimana Allah memecahkan persoalan ini tidak dengan cara paksa, tapi dengan bentuk lain, yaitu pengutusan Nabi. Jadi falsafah kenabian itu dapat kita pahami ketika kita memahami apa itu umat. Nah, umat yang setelah perpecahan kemudian ditangani berdasarkan kenabian. Kenabian di sini falsafahnya apa? Satu. Jadi kalau kita nggak ada nabi gimana? Nah, ini persoalan lain. Tapi disebutkan dalam Al-Quran fungsi utusan Rasul, utusan ini yang dari Tuhan ada fungsinya. Satu, dia memecahkan persoalan, memutuskan perkara. Jadi memberikan kepastian hukum bahasanya sekarang. Yang kedua, menegakkan keadilan. Ya, hukum yang ditegakkan, hukum yang adil. Tadi disebutkan di ayat lain disebutkan Allah ketika mengutus umat manusia, mengutusnya itu wa anzala ma'ahumul kitab. Selain mengutus Rasul juga wa anzala ma'ahumul kitab, disertai dengan kitab. Kenapa disertai dengan kitab? Ini menandakan bahwa utusan untuk menuntaskan perkara, untuk memberikan kepastian hukum tidak dari utusan itu sebagai manusia, tapi dari Alkitab. Dari Alkitab. Kalau fitrah ini dari awal sudah ditanamkan oleh Allah, maka Allah memberikan perangkat lain selain fitrah untuk memecahkan dampak-dampak fitrah juga dari Allah, yaitu kitab dibawa oleh Nabi. Kenapa disebutkan sih? Diutus Rasul kemudian dibawakan dengan mereka wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkan bersama para nabi itu Alkitab, yahkuma bainan nas, untuk memberikan keputusan di tengah manusia, untuk memastikan bahwa keputusan Nabi ini bukan keputusan pribadi Nabi, tapi berdasarkan Alkitab. Jadi kenapa Al-Quran harus ada? Kenapa Nabi harus ada? Itu falsafahnya di sini. Fungsi kenabian, fungsi utusan,
siapa yang punya cita-cita menjadi pewaris Nabi, ada ulama di sini. Punya sifat-sifat seperti itu harusnya. Yaitu satu, memberikan kejelasan hukum berdasarkan Alkitab. Kalau pewaris Nabi, ya dia menyandang fungsi-fungsi Nabi. Yang kedua, dia menegakkan dengan keadilan, yaquman nasabil qis. Yang ketiga, pengelolaan umat. Jadi kalau cuma memutuskan tapi tidak bisa melaksanakan juga percuma, tidak mengeksekusi hukum percuma. Jadi bagaimana dia mengeksekusi hukum? Eksekusi hukum, dia tampil sebagai imam. Nah, ini konsep kedua. Ini konsep kedua. Ada beberapa hal yang sudah kita petik. Umat yang kedua, umat yang kelahiran kedua, ada kelahiran pertama, kelahiran fitri. Kita juga kelahiran fitri, ya. Masing-masing kita punya kelahiran. Kelahiran pertama, kelahiran fitri, yaitu kita lahir dari rahim ibu pada tanggal tertentu, ya, pada saat-saat tertentu. Tapi ada kelahiran ikhtiari, kelahiran berdasarkan kehendak kita. Itu ulama kita membagi dua kelahiran kita. Kelahiran yang kedua ini boleh jadi kelahiran kita sebagai malaikat atau kelahiran kita sebagai setan. Nah, tinggal pilih nih. Kelahiran kedua. Identitas kita yang kedua, yaitu ketika kita membangun diri kita, mau jadi apa? Kelahiran yang pertama, fitri, itu kodrati, itu sudah dari sananya. Tapi kelahiran kedua, kita mendefinisikan diri kita dengan segenap kapasitas yang kita miliki, mau jadi apa? Umat juga seperti itu. Umat ada yang kelahiran fitri, kodrati, itu umat yang satu. Ada nilai-nilai a priorinya tadi, ya, nilai-nilai kesucian dan kemuliaan. Tapi ada umat yang satu itu menjadi berpecah belah karena fitrah itu sendiri. Kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ummatan. Jadilah kalian jadi satu umat. Umat yang satu ini Al-Quran. Jadi umat yang satu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang satu itu menjadi idealisme, menjadi cita-cita yang harus diupayakan. Ada nilai-nilai yang harus diupayakan dalam umat yang kedua ini, kelahiran yang kedua, yang satu. Pernah kita menjadi umat? Tinggal kita koreksi pada diri kita. Ada beberapa nilai-nilai a posteriorinya, ya. Umat yang kedua ini umat yang ada nilai a posteriori. Umat a posteriori, umat yang setelah mengalami kehidupan, mengalami perpecahan, mengalami perbedaan-perbedaan, bagaimana menanganinya? Kembali kepada satu, adanya imam, adanya nabi. Kalau nggak ada nabi, ya nggak bisa. Yang namanya umat itu pasti ada imam. Nggak bisa dong. Itu kita bicara umat, nggak ada imam, nggak ada. Kalau bicara bangsa masih ada. Bangsa nggak perlu mungkin pemimpin. Tapi kalau udah kata umat, itu ada kata ada kata induk, ada kata ibu. Jadi umat itu dari itu ibu yang melahirkan langsung atau tidak langsung. Ibu itu menandakan bahwa dia induk, bahwa dia berasal, kepadanya kita berasal. Umat tanpa induk itu nggak ada. Lah, kalau kemudian dulu umat itu didefinisikan dalam Al-Quran, kesatuan umat bukan semata-mata kesatuan secara umum, kesatuan dalam warna kulit, kesatuan dalam teritorial, kesatuan dalam konsep, bukan itu, tapi kesatuan dalam keimanan. Ini umat. Kesatuan dalam keimanan itu umat. Umat yang dulu itu juga ada imannya. Kan fitrah itu tauhid. Maka bagaimana membangun umat berikutnya, yaitu kembali kepada fitrah yang pertama, kepada umat yang pertama, dengan beberapa perangkat alat bantu. Satu, imam, pemimpin, entah disebut khalifah, imam, ya tadi, atau amir. La budda min amirin birrin au fajir. Umat didefinisikan harus ada pemimpin, entah itu baik atau buruk, itu harus ada. Jadi bicara umat pasti bicara imam. Itu dalam konsep umat. Jadi ada beberapa nilai-nilai a posteriori untuk mencapai kesatuan umat, membentuk umat yang kedua. Umat melahirkan umat yang satu pada tahapan a posteriori, membutuhkan nilai-nilai
ya dengan beberapa dengan perangkat satu kenabian. Nabi itu fungsinya, kita sebut, utusan itu fungsinya sebagai penjelas, pemutus perkara dengan keadilan dan pengelolaan sistem. Biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika iman kepada Allah, dia lawankan dengan iman kepada tauhid. Tauhid ini apa saja yang melampaui batas selain Tuhan. Ya, apa itu berhala? Ini Roghib Isfahani ya, bisa dilihat di kata togo. Tauhid kullu mu'tadin. Apakah itu berhala ataukah dukun, kahin, ataukah setiap sistem atau agen asarif an tariqil haq yang menyimpangkan orang dari jalan yang benar. Ini tauhid. Coba lihat di Al-Quran, tauhid itu apa? Tauhid itu bukan orang, bukan patungannya, tapi agen siapapun orang atau sistem yang menyimpangkan dari kebenaran, keluar dari hukum Tuhan. Itu tauhid. Jadi ini, bagaimana kita ingin mengupayakan untuk melahirkan satu masalahnya, kita ketika ingin mengupayakan umat itu lahir, bisa enggak? Kalau tadi dengan paksaan Tuhan nggak mungkin Tuhan, karena sudah ngasih perangkat. Nah, ini ada dua hal. Ini kita nih jadi paradoks. Kenapa? Kan dari awal juga kita itu mau dengan fitrah kita maunya yang bebas-bebas. Kita maunya kepentingan diri kita. Tapi kemudian dalam fitrah juga ada unsur apa? Kemuliaan, pengorbanan. Mulia nggak? Mulia. Pengorbanan mulia. Ya. Kemudian menghargai orang lain, mulia. Melepaskan sebagian kepentingan untuk orang lain, mulia. Tapi juga kita ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada dua hal oleh karena itu ditangani oleh Al-Quran dengan dua cara. Satu, diperluas konteks kepentingannya, bukan hanya sekadar kepentingan duniawi, tapi ukhrawi. Apa yang bisa dilakukan di sini untuk membangun satu umat? Gak mungkin umat itu menjadi terbentuk dan kita bisa melahirkan satu umat yang satu kalau kita tidak mau jadi satu. Artinya apa? Kita kesampingkan perbedaan untuk membentuk satu umat yang satu berdasarkan tadi kriteria tadi, dengan cara itu kita memperluas makna keuntungan tadi. Perbedaan yang kita hilangkan tadi bukan hilang, tetapi apa? Kita investasi untuk keuntungan yang lebih luas. Oleh karena itu dibawakan satu konsep lain, yaitu apa? Akhirat. Bahwa kalaupun Anda mati, Anda tetap tidak hilang. Apa yang sudah Anda korbankan adalah investasi untuk akhirat. Umat yang satu yang berusaha atau diwajibkan untuk diadakan, itu umat yang percaya dengan Nabi. Yang kedua, umat yang percaya dengan hari akhirat. Tidak percaya dengan hari akhirat bukan umat namanya. Sebut aja komunitas, sebut aja bangsa. Umat yang tidak berdasarkan dengan kitab yang dibawakan oleh Nabi, yang dibekalkan kepada Nabi, itu bukan umat. Dalam Al-Quran bukan umat. Sebut apa? Qaryah. Sebut kaum. Sebut bangsa. Karena umat yang ideal, yang ingin dilahirkan oleh segelintir manusia, disebut di sebagian kecil. Saya sebutkan misalnya bagaimana tentang orang Yahudi. Laisu sawa, ini Al-Imran surat ayat ke 113. Mereka orang-orang ahli kitab itu nggak sama, jadi jangan dipukul rata nih. Laisu sawa min ahli kitab ummatun. Di sekelompok ahli kitab itu ada umat yang qa'imah, mereka berdiri lurus tegak, yatluna ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah. Ana al-laili wa hum yasjudun, mereka patuh tunduk sehingga dia sujud. Mereka sujud. Yu'minuna billah, kriterianya apa mereka? Iman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kriteria ketiga. Oleh karena itu, ketika disebutkan umat yang satu, misalnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, ini nilai a posteriori umat yang harus dilahirkan yang kedua kalinya. Umat
orang-orang yang mengklaim bahwa dia umat Islam, umat Al-Quran, tetapi tidak ada kriteria iman kepada Tuhan, tidak ada kriteria iman kepada kitabnya, malah justru percaya, ya, yatahakamuna ila tauhid. Lihat di surat An-Nisa ayat 66. Ketika berbicara tentang kaum orang munafik, orang yazumuna, mereka mengaku-ngaku bahwa mereka itu percaya sama Allah, yuriduna an yatahakamuna ila tauhid. Orang-orang munafik, mereka lebih mementingkan untuk menuntaskan perkara kepada tauhid gitu. Itu sindiran, karena pada saat itu di asbabun nuzulnya ada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, bukan munafik ya, orang-orang mukmin yang mereka mengembalikan urusan kepada Nabi. Kemudian diturunkan ayat ini, bagaimana mereka yang mengaku umat Nabi Muhammad, umat Al-Quran, mengembalikan perkaranya yuriduna an yatahakamu, menjadikan, mempercayakan urusan pemutusan perkara kepada tauhid, kepada selain Nabi. Ini kriteria. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini nilai-nilai kalau kita ingin melahirkan satu umat menjadi umat, yaitu nilai-nilai a posteriori. Tinggal kita menimbang sekarang nih dengan teori ini, apa kita betul-betul umat? Kita umat atau umat sosiologis saja? Umat sosiologis, tapi kita bukan umat sosiologis, karena dalam Al-Quran, kalau dulu umat dalam bahasa Arab itu agama. Maaf, umat, ya betul, umat. Zu ummatin. Halaftu dalam satu syair Nabiroh, syair jahiliyah. Halaftu, aku bersumpah. Kemudian zu ummatin kaifa syaa. Zu ummah di sini yaitu orang yang beragama. Tetapi dalam Al-Quran bukan hanya beragama, yaitu ikatan agama. Satu sosial, entitas sosial yang beragama. Oleh karena itu, dengan konsep seperti ini, umat itu belum tentu banyak, boleh jadi satu jadi umat. Karena dia membawa satu konsep, dia membawa satu paradigma pemikiran yang bisa kemungkinan melibatkan banyak orang. Siapa yang mengaku umat, dimanapun, dengan kriteria tadi, dengan nilai-nilai keumatan tadi, dia bisa masuk pada umat itu. Oleh karena itu, konsep umat bukan konsep kenegaraan, bukan konsep geopolitik, bukan, tapi lebih luas. Kita bilang umat Islam diserang, semua bakal terpanggil. Palestina itu umat Islam loh, semua terpanggil. Kita kenapa berbicara tentang Palestina pakai umat Islam untuk memanggil semua umat di belahan manapun. Kita disatukan dengan nama umat Islam bukan karena kita orang Indonesia, bukan, karena ada keyakinan, ada keyakinan. Jadi ini sangat penting. Oleh karena itu, kata Itsuzu, di mana dia seorang peneliti Al-Quran yang meneliti kata-kata kunci Al-Quran dengan cara menghimpun semua kata-kata tersebut, baik derivatif-derivatif semuanya, dengan kemudian mengamati sisi-sisi perbedaannya sampai ditemukan intisarinya. Dia menemukan kata ummah ini satu kata yang unik, hanya produk Al-Quran. Sebelumnya tidak dikenal dengan konsep yang seperti itu. Nah, inilah katanya Betan. Oleh karena itu, tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Dan yang hanya bisa merekatkan kuat satu umat, yaitu pemaknaan umat dalam Al-Quran, sehingga umat Islam menjadi kuat. Ya, mudah-mudahan ini harapan kita. Beberapa nilai-nilai tadi, kalau memang tidak ada, ya kita upayakan supaya menjadi sebuah bahan cara kita berbuat dalam berumah ataupun bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Amar Fauzi Haryadi atas presentasi paparan pembahasannya. Sungguh sangat luar biasa ya. Saya pun sini mencatat banyak sekali catatan dan tidak cukup satu halaman, sudah penuh ya. Mungkin adik-adik bisa lebih dari satu halaman, mungkin 2 halaman dan lebih. Dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin saya akan langsung saja ya, akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin saya akan silakan kepada Ikhwan 2 penanya ya, yang akhwat silakan, kalau misalkan ada saya persiapkan 2 penanya juga ya, jadi 4. Nah setelah itu sekiranya nanti masih ada
pertanyaan, kita akan buka lagi sesi pertanyaan. Ya. Oke, mungkin saya persilahkan kepada yang paling belakang ya, sebentar. Siapa namanya? Silakan. Mungkin disebutkan nama ya, semester berapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Adil, saya semester 4 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya menanyakan tadi Ustaz menjelaskan tentang masalah fitrah. Fitrah itu cirinya adalah cenderung kepada kebaikan. Melainkan tadi Ustaz menjelaskan juga bahwasanya fitrah manusia, salah satu fitrah dari manusia itu sendiri adalah kebebasan. Umat itu tadinya satu, kemudian fitrah dari manusia itu adalah pecah. Berarti kalau pecah itu adalah sesuatu yang tidak baik, berarti sesuatu yang tidak mulia. Makanya ingin mau diperjelaskan lagi, fitrah di sini adalah baik bagi diri sendiri, bagi manusia itu sendiri, atau baik dari menurut Tuhan, ataupun kedua-duanya baik menurut Tuhan dan manusia. Kemudian yang kedua tentang ada tadi kan kana nasu ummatan wahidah fa ba'athallahu nabiyyan mubasysyiran wa mundhirin al-ayat itu menjelaskannya bahwasanya Al-Qur'an dulu umat itu satu, kemudian datanglah nabi atau rasul yang bertujuan agar manusia itu atau umat itu tidak terjadi namanya perpecahan. Nah, pada realitasnya kenapa kalau seandainya nabi itu fungsinya supaya manusia itu tidak perpecahan, untuk menjelaskan hukum, keadilan dan sebagainya, loh kenapa tidak ada nabi lagi? Selesai sampai Nabi Muhammad. Sekarang tidak ada nabi. Kalau kita menurut kepada al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, ulama tidak maksum. Jadi masih ada kemungkinan kesalahan gitu lah. Terima kasih. Baik, ya terima kasih, bagus pertanyaannya. Pertanyaan kedua, saya persilakan kerjaan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab dari semester dari jurusan Filsafat Islam semester 4. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah masalah perkataan Bapak tadi mengenai al-ummah a priori atau ummah yang artinya sesuatu yang nggak usah dibahas lagi katanya. Artinya dia adalah sesuatu yang bawaan di sini. Arti dari sini dari tadi saya mendengar itu adalah sebagai sesuatu yang samar-samar, Pak. Artinya gini, yang ingin saya tahu di sini ummah yang dimaksud dengan a priori itu ummah yang mana? Secara datanya ketika Nabi siapa? Tetapi di akhir penjelasan Bapak itu memberikan sebuah logika yang menurut saya ini memecahkan pemahaman saya. Awalnya saya mendengarkan enak-enak, dengan sangat saya merasa enak gitu, Pak. Tetapi akhir-akhirnya Bapak mengatakan bahwa yang namanya ummah itu adalah orang yang percaya pada Nabi dan hari akhir. Jadi artinya bahwa yang saya dapatkan waktu itu ketika saya cuma dapatin satu, saya mendapatkan bahwa umat itu adalah yang percaya pada Nabi dan hari akhir. Itu pertanyaan yang tadi yang pertama itu umat yang seperti apa datanya pada Nabi siapa? Yang satu. Dan yang kedua, karena nasu umat wahidah. Kalau kita bertautan dalam teorinya Jesse Ratio ya mengatakan bahwa namanya umat itu masyarakat itu diikat oleh kontrak sosial. Artinya bahwa masyarakat itu ketika belum bermasyarakat mereka memiliki kehendak bebas, kehendak sendiri. Tetapi ketika dia sudah bermasyarakat, dia menanggalkan kehendaknya. Tetapi di sini ya ingin lihat bahwa yang namanya umat itu tidak ada yang satu, Pak. Benar. Artinya ketika kita mengatakan bahwa dia umat yang satu, misalnya Islam, umat yang satu kok satu tapi bisa berpecah menjadi lain. Ada Sunni, terus Maturidiyah, yang lain ini wahidahnya di mana? Artinya bahwa andai saja ada wahidahnya seperti keesaan Tuhan. Ketika kalau kita belajar logika mengatakan bahwa jangan pernah mengatakan Allah itu satu karena mungkin saja ada Allah yang dua, ada Allah yang ketiga kan seperti itu. Apakah makna dari agama yang wahidah itu berbeda dari pemahaman saya tadi?
Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya saudara Abdul Wahab. Mungkin saya silakan kepada yang akhwat. Baik, silakan. Nama saya Sinta Devi. Yang ingin saya pertanyakan itu pada pembahasan awal-awal itu mengenai angka. Tadi Bapak mengatakan kalau misalnya angka itu kesan tidak bisa menjadi tolak ukur suatu kualitas. Dan seandainya memang angka-angka ini tidak bisa menunjukkan satu kualitas, kira-kira apa tawaran atau solusi terakhir untuk kita menunjukkan suatu kualitas? Sedangkan kita sebagai umat, tentu kata umat ini menunjukkan adanya orang-orang banyak, kita punya komunitas, kita nggak hanya, walaupun kita terlahir dengan individu-individu, memiliki keinginan individu, tapi kan kita hidup bermasyarakat. Seperti misalnya aja kita untuk menentukan di sini aja, kita untuk menentukan bagaimana kualitas anak sadra ditentukan dengan ya angka jasen, sholat. Tapi seandainya memang nggak seperti itu, tidak berdasarkan angka, apa sebenarnya solusi biar kami bisa mengikuti seperti itu? Apa tawarannya? Kemudian pertanyaan kedua mengenai masalah fitrah, tadi kan dikatakan adanya nilai-nilai kemuliaan yang baik, pokoknya ada indikator baiknya, di mana kemuliaan ini dia fitrah ini tidak akan berubah. Kalau misalnya hal yang baik, apa seperti misalnya kemuliaan itu adalah fitrah itu nggak akan berubah. Kenapa masih ada kejahatan, masih ada begal, masih ada ISIS? Itu kenapa? Bagaimana itu bisa berubah? Baik, terima kasih saudara. Dikatakan bahwa pengetahuan atas kebenaran yang benar dan yang salah itu adalah fitrah. Tapi berangkat ke agama ya, peraturan soal agama misalnya kayak buat agama Islam meminum minuman keras itu buruk. Kalau mungkin di agama lain enggak gitu. Kenapa standar buruk dan baik itu enggak sama padahal itu fitrah? Kejelasan. Kenapa standar baik dan buruk itu berbeda gitu ya? Baik, saya kira mungkin 4 dulu ya kita tampung. Nanti sekiranya ada yang masih penasaran untuk bertanya ya, kita akan coba buka lagi sesi pertanyaan. Itu pun sekiranya nanti masih ada waktu ya. Oke, mungkin saya persilakan langsung kepada Dr. Amar Fauzi ya, terkait dengan pertanyaan saudara kita ya, Muhammad Akil ya. Beliau menanyakan tentang tadi sempat dijelaskan bahwa fitrah adalah senantiasa cenderung kepada kebaikan ya. Cirinya tadi seperti disebutkan bahwa salah satu cirinya adalah adanya kebebasan ya. Tapi ternyata kita lihat sering terjadi adanya perpecahan. Ini yang pertanyaan pertama. Iya. Tadi saya jelaskan lagi. Jadi fitrah ini sekalipun dia pemersatu, faktor pemersatu, namun pada gilirannya, pada berikutnya dia menjadi faktor perpecahan. Karena memang setiap orang menginginkan kebebasan. Kalau kemudian kita dipaksa oleh Allah tadi dalam ayat tadi, Allah bisa nggak jadikan kita tetap jadi satu? Yaitu sama dengan membunuh fitrah manusia sendiri. Kalau sudah manusia fitrahnya dibunuh, ya manusianya juga nggak berarti lagi. Nah, lalu bagaimana sekarang Allah menyelesaikan persoalan kebebasan ini? Dengan 2 cara. Satu tadi, yaitu dengan memaknai dunia ini, tidak terbatas. Kalau dunia ini terbatas, ya manusia walaupun dia punya keinginan tidak terbatas, karena berada dalam ruang yang terbatas, dia pasti terbatas. Tapi kalau kita luaskan dunia ini, bukan hanya semata-mata dunia, hidup ini bukan semata-mata dunia, tapi juga akhirat yang tidak terbatas. Kita memaknai keuntungan bukan semata-mata keuntungan duniawi yang akan habis pada masa tertentu. Ya, kebanyakan kita kan hidup kurang beruntung nih. Kemudian kita mati, keuntungan itu tidak juga kembali kepada kita. Nah, ini kan sudah keputusasaan ini. Nah, padahal fitrah kita masih ingin yang itu.
Ini ajaran wal akhiratu khairun wa abqa. Ada akhirat. Fitrah umat yang kedua, umat a posteriori, umat setelah pengalaman hidup, dia berbeda pendapat, dia berselisih, berpecah belah, untuk kemudian membangun kembali satu umat, itu harus ada nilai-nilai. Di antaranya apa? Percaya sama hari akhirat. Yang tidak percaya dengan sama hari akhirat bisa berkumpul, tapi tidak bisa disebut umat. Ketika sudah diluaskan pandangan kita, apa dunia hidup ini, yaitu hidup yang lebih luas. Nah, apapun yang kita korbankan, kebebasan kita yang kita korbankan untuk orang lain, itu bukan kehilangan. Itu bukan kehilangan. Pengorbanan kita untuk menahan kebebasan kita demi orang lain, itu bukan kehilangan. Sesuai dengan fitrah. Karena kata ajaran Al-Quran, Anda tidak hilang sebetulnya, cuma hanya menginvestasi, menanam saja apa yang ada di sini, nanti tumbuhnya di sana. Ini bagaimana bisa dirasionalisasi? Kalau kita percaya ada dunia lain, jadi bebas, tetap bebas, tapi mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang tidak terhingga. Yang kedua, soal maaf sekali ya. Tadi terkait dengan pertanyaan yang kedua, dulu umat itu satu, kemudian datang Nabi untuk mencegah perpecahan. Ya. Nah, biasanya masalahnya kan Nabinya misalkan pada fase tertentu. Oh iya, masuk ya, nggak masuk. Baik. Faktor kedua ingin saya sebutkan selain hari akhirat, yaitu ketika kita memandang nilai. Nilai ini tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur dengan duniawi, nggak bisa diukur. Kita berapa banyak kepuasan kita bisa kita temukan dengan kita menolong orang, walaupun dengan angka yang kecil. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam fitrah ketika diupayakan untuk direalisasikan dalam rangka membangun umat yang satu a posteriori, maka itu nilai-nilai yang tidak terhingga. Kebaikan apapun itu tidak terhingga. Yang terhingga itu apa yang dikeluarkan. Tetapi nilai kebaikan kita mengeluarkan, misalnya apa? Ketika kita bersedekah, menolong orang lain, kita bisa kan? Kita mengeluarkan dengan apa yang kita miliki semuanya, dengan kita mengeluarkan ya secukupnya saja, tergantung niat. Jadi nilai satu perbuatan tidak diukur dengan apa yang kita keluarkan, tetapi diukur pula dengan satu faktor lain, yaitu ketulusan. Sejauh mana empati kita, sejauh mana ketulusan kita pada nilai-nilai tersebut. Karena kalau dengan nilai tadi, dengan niat tadi, apapun gejala yang perlu ditolong, dia akan nolong. Dengan berapapun yang dia miliki, yang dinilai itu tadi itu angkanya. Tapi kalau kita libatkan juga faktor lain, yaitu faktor nilai, faktor kemuliaan, faktor kesucian, maka itu akan menjadi tinggi. Jadi angka tidak penting. Ya, di sini angka menjadi tidak penting. Angka salah satu faktor untuk meningkat, untuk melipat gandakan nilai kepentingan sesuatu. Berkenaan dengan maksud. Jadi tadi juga disyaratkan sedikit saja. Kalau yang falsafahnya kenabian itu, yaitu adanya ikhtilaf, maka selama ada ikhtilaf berarti harus ada pemutus dari Tuhan secara tidak langsung, yaitu melalui manusia yang kita sebut sebagai nabi. Nah, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut tadi. Nah, kalau sosok nabi tidak ada, ya fungsi itu tetap harus berlanjut. Fungsi itu harus tetap berlanjut. Jadi kalau pada satu masa ada satu nabi, kemudian nabi itu tidak ada, dan ternyata masih bisa dibawakan nabi, ya dibawakan nabi. Fa'azaz nabi salisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika dua orang sudah ditolak, kemudian Allah membawakan yang ketiga, mereka mengatakan bahwa akulah dibawakan. Tapi ketika ada satu nabi dan nabi itu diputuskan sebagai nabi terakhir, maka ajarannya juga tuntas. Tetapi apakah fungsi nabi juga selesai? Nabi itu pembawa berita, penyampai berita. Kalau berita itu sudah disampaikan, nabi tuntas, apakah kemudian yang disampaikan itu juga tuntas? Maksudnya tidak efektif lagi. Efektif tetap, sekalipun orangnya tidak ada. Nah, khatamiyah, keberakhiran kenabian itu menandakan bahwa ajaran ini sudah lengkap.
Lalu bagaimana dilanjutkan? Yaitu dengan fungsi-fungsi Nabi. Oleh karena itu warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, harus punya kriteria tadi. Ya. Ulama yang ada dalam umat seperti ini, umat a posteriori, itu umat yang punya kriteria tadi. Satu, menerangkan berdasarkan Al-Quran. Tidak, kedua, merujukkan kepada Tauhid. Ini menurut Al-Quran. Yang keempat, menegakkan berdasarkan keadilan. Silakan itu disebut umat. Tapi umat yang tidak punya kriteria seperti ini, yang tidak mengacu kepada Alkitab, itu bukan ulama, itu bukan warasa. Dia mewarisi apa dia? Dia mewarisi Alkitab, bukan dia mewarisi ilmu untuk mengajarkan, menerangkan hukum Tuhan, untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum Tuhan, dan untuk mengelola umat. Ya, oke, baik. Mungkin demikian ya untuk Saudara Mustafa Akil ya jawaban dari Dr. Al-Murji. Selanjutnya dari Saudara Abdul Wahab terkait dengan penjelasan umat a priori tadi ya, bahwa beliau masih samar-samar ya. Oh iya Mas, jadi ya. ada dua tahap tadi itu. Ada umat a priori, umat yang memang punya nilai-nilai a priori, sudah tertanam dari sananya. Umat yang punya nilai-nilai a priori tadi, sudah bawaan, kodrati, fitrati, dan lain sebagainya, itu lahir, dia akan membentuk satu umat. Membentuk satu umat. Umat itu umat yang satu, baik. Tapi Pak, apakah umat itu yang membawa nilai a priori itu, dia itu sudah berkumpul? Artinya bahwa umat itu pasti berkumpul kan? Artinya tanpa Nabi mereka sudah berkumpul, itu maksud saya. Andai saja mengatakan bahwa umat-umat para nabi, dari Nabi Ibrahim atau dari Nabi Muhammad, itu merupakan umat emang udah jelas mereka umat. Tetapi di sana masih ada yang berpecah belah. Iya, jadi tadi dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang satu itu berpecah belah, kemudian berdasarkan fitrah. Berpecah belah mereka, macam-macam. Kan diturunkan wahyu, kenapa? Karena mereka berpecah belah katanya. Diturunkan Nabi dan Al-Quran dan kitab untuk menuntaskan perselisihan mereka. Berarti tadi kan ininya fasenya satu, ada umat yang satu, kemudian berpecah belah, berselisih, kemudian diutus Nabi untuk menyelesaikan perselisihan ini. Jadi walaupun dalam ayatnya umat yang satu, kemudian Allah mengutus, tapi lanjutannya kan untuk memecahkan perselisihan. Berarti ada umat yang satu, lalu ada terjadi fenomena perselisihan. Lalu umat Nabi diutus untuk menyelesaikan perselisihan. Untuk apa perselisihan? Untuk kembali jadi umat yang satu, berdasarkan nilai-nilai tadi itu. Jadi perpecahan ada, tapi menjadi umat yang satu. Dan umat ini kriterianya bukan lagi seperti bangsa, seperti kabilah atau suku, enggak. Siapapun yang mengklaim dia sebagai yang punya nilai-nilai tadi, nilai-nilai a priori, dia bisa masuk pada umat dimanapun dia. Ya, ada yang kedua. Ya, yang kedua itu terkait dengan ini pekanan umat wahidah, bahwa ada umat yang satu ya. Nah, hanya saja beliau menyaksikan tadi dengan kehendak bebasnya ya, terjadi juga ada ikhtilaf misalkan antara Sunni dengan Syiah ya, ini gimana? Oh ya, ini kita bicara tentang teori, bukan bicara tentang fakta. Justru di sini tadi juga ada pertanyaan saya, apakah faktanya memang demikian? Kita yang biasa disebut dengan umat-umat ini, apa sesungguhnya kita bagian dari umat? Tergantung kita mendefinisikan umat. Kriteria apa seseorang disebut umat? Kriteria apa seseorang masuk dalam umat? Tadi ada nilai-nilai yang sudah saya sampaikan. Umat Sunni, umat Syiah, umat Ahmadiyah, umat lain sebagainya, itu umat Islam atau bukan? Ya tergantung kita memanai umat. Baik, mungkin demikian ya untuk Saudara Wahab. Saya yakin Anda masih belum puas ya, nanti mungkin bisa diskusi lagi. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Sinta Devi ya, terkait dengan angka-angka tadi bahwa tidak bisa menjadi tolak ukur suatu kualitas. Nah, solusinya apa? Sekiranya kuantitas itu tidak menjadi tolak ukur kualitas. Solusinya apa? Saya tidak mengatakan kuantitas itu tidak bernilai, tapi kalau kita memberikan penilaian semata-mata hanya kuantitas, itu mengecoh. Jadi harus juga dilihat bagaimana kuantitas tersebut.
secara tidak sengaja tadi juga disebutkan ya bagaimana melibatkan kuantitas, tapi nilai-nilai tadi bisa kita berikan pendekatan. Dalam contoh yang paling kecil, misalnya kita dalam sistem pendidikan yang sederhana ini, bagaimana juga ada langkah-langkah yang konkret dilakukan supaya penilaiannya bukan semata-mata kuantitas, tetapi juga ada kualitas. Aktivitas dia di mana di kelas, aktivitas dia di lingkungan itu memberikan tanda bahwa seseorang ini memang mengaplikasikan hasil ujiannya, apakah relevan, apa koresponden dengan cara dia hidup sehari-hari. Ini yang penting. Apakah kontribusi dia terhadap masyarakat sama, ya, sama dengan cara dia dalam melakukan ujian untuk kemudian mengambil nilai A, B, C. Kalau kemudian ada ketimpangan, ternyata di kelas laporan akademik A, tapi kemudian di luar dia ikut begal, itu nggak seimbang. Kemudian misalnya lolos dipercayai dengan tingkat suara terbanyak dalam satu kabupaten, dalam satu dapil daerah pemilihan, dia tertinggi loh. Atau dalam pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi, oh dia nilainya tinggi, terbanyak, jadilah ketua konstitusi, tapi ternyata korupsi. Itu kan nggak relevan, nggak setimbang. Jadi ada nilai-nilai yang melampaui dari semata-mata kita melihat angka kuantitas. Ya, yang berikutnya mungkin Fitra tadi adanya nilai-nilai kemuliaan yang sudah akan berubah dari pakainya tadi ada. Kan mungkin ini mirip-mirip ya tadi dengan pertanyaan. Dan mungkin yang terakhir tadi dari Pak Hela ya. Kamila ya, standar baik dan buruk tadi untuk Fitra. Falsafah diturunkannya kenabian liyubayyina lahum, untuk juga menjelaskan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua perangkat, satu internal yang a priori tadi. Kadang-kadang dalam sebuah hadis, beberapa hadis disebutkan itu rasul, tapi rasul internal, batin. Sekali lagi, tidak perlu ada orang mengajari kita sudah tahu bahwa kebebasan itu hak kita. Kita tahu kalau kebebasan diperkosa, kita nuntut, tahu kita bisa. Tapi bagaimana kita nuntut? Kemudian kita tahu keadilan, semua orang tahu keadilan. Tapi bagaimana keadilan itu kemudian diatur? Persoalan lain, contoh yang paling jelas, masalah misalnya hak waris. Setelah orang tua meninggal, kemudian meninggalkan harta, kekayaan. Ini harta yang ditinggalkan milik siapa ya? Kebanyakan orang, milik keturunannya, milik keluarga tersebut. Lalu bagaimana dibagi? Dibagi rata. Di negara tertentu, tradisi tertentu, perempuan tidak dapat apa-apa. Di Islam, perempuan dapat separuh. Kalau kita tanya semua, adil nggak? Adil. Islam adil, yang itu juga adil. Ini. Nah, jadi ketika kita kembali kepada hukum-hukum a priori, nilai-nilai a priori, ada keputusan. Tapi pada beberapa kasus, satu, karena keterbatasan manusia, ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan berarti kemudian satu desakan, enggak, kadang-kadang dari akal. Dari akal. Akal bisa begini, misalnya berkenaan dengan ahli waris. Oh, enggak adil itu. Adil itu yaitu sama rata. Itu argumentasi akal. Lalu kemudian banyak hal-hal lain dinilai oleh akal. Misalnya begini, bohong itu buruk. Kenapa? Karena dia menipu orang lain, menipu fakta. Lalu kita berbohong, berbohong dalam kasus tertentu. Pada kondisi pertama kita merasa takut, ada gelisah. Lalu bagaimana kita menangani kegelisahan? Nggak jujur kita. Kita rasionalisasi, kita carikan alasan-alasan.
apa aja, wah saya tadi terdesak, saya tadi itu, aduh memang tadi itu kawan kita juga bilang saya ini benar. Jadi hawa nafsu itu kadang-kadang dari dalam atau dari luar. Tapi kalau kembali kepada fitrah, ada nggak? Kamu ini tetap aja bohong. Ada. Ini suci yang tadi. Tapi ini nggak cukup. Karena apa? Sekali lagi, fitrah yang menjadi sumber kebaikan itu juga pada tahapan berikutnya menjadi sumber keburukan. Oleh karena itu tidak bisa dibiarkan. Allah memberikan perangkat lain untuk memberikan kejelasan lebih konkret. Pembagian yang bagaimana? Apakah yang adil itu berarti membagi secara sama rata? Hukum yang lain disebutkan tidak sama rata. Itu berbeda-beda. Dengan fitrah kita bisa mengetahui, tapi tidak dengan semata-mata fitrah kita bisa hidup. Karena kalau dengan semata-mata fitrah kita masih saja tidak bisa menuntaskan berbagai banyak persoalan, yaitu benturan satu sama lain. Perlu ada perangkat lain, yaitu nggak bisa dengan intervensi Tuhan, nggak bisa. Kalau intervensi Tuhan, sekali lagi kita hancur semua. Kita sama saja tidak punya kehendak, kita sama saja tidak punya fitrah, tidak punya kebebasan. Harus ada perangkat lain yang tanpa membunuh fitrah kita, tidak membunuh kebebasan kita. Semua perangkat yang diturunkan setelah ini, ya, setelah fitrah harus sesuai dengan fitrah. Semua perangkat yang diturunkan sistem apapun harus sesuai dengan akal manusia. Jadi kalau ada ajaran yang mengklaim dia wahyu, tetapi bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akal manusia, bertentangan dengan sains yang sesungguhnya, maka itu bukan agama dari Tuhan. Itu kan kenapa? Karena akan membunuh manusia itu sendiri. Ya, baik, mungkin demikian ya jawaban untuk saudari kamera ya. Kita lihat waktu masih ada 10 menit ya. Mungkin sekiranya masih ada yang mau bertanya, saya silakan. Ini satu lagi mungkin saya silakan biar 2 sekaligus langsung dijawab. Baik ya, yang kedua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Faisal, 14. Mau bertanya tentang yang lain sama Yargo. Jadi sebenarnya itu manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, melampaui batasnya itu yang Bapak jelaskan itu keluar dari ajaran ilahi. Tapi kalau misalkan aturan itu baik, tapi itu berlebihan untuk kebaikan, apakah itu dikatakan melampaui batas atau tidak? Yang kedua, tentang kepecah belahnya umat. Jadi umat Islam itu ada 73 golongan yang akan terpecah belah. Nah, nanti itu kenapa jangan sekarang itu, kalau misalkan zaman semakin kompleks, maka pemikiran itu semakin baru, maka itu juga akan semakin terpecah belah. Nah, di sini solusi untuk kembali ke hati, kembali ke yang teori umat yang dia lakukan, kembali ke hati konsep yang tadi, itu gimana cara penyelesaiannya supaya menjadi terrealisasikan langsung. Walaupun dengan penyelesaian dengan sesederhana mungkin, atau mengupayakan segalanya untuk menjadi suatu kesatuan, kan ada hadis yang menyatakan bahwa suatu nabi yang ingin berdoa supaya untuk menyatukan suatu umat Islam. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin menghendaki, dalam apa juga tadi ada disebutkan. Maka apakah kita dengan pasrah atau berusaha seadanya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Ahmad Faisal. Mungkin yang satu lagi, silakan. Nama saya Fauzi Ibrahim.
beberapa kali Pak Amar menyatakan bahwa tidak ada padanan kata ummah dalam Al-Quran. Tapi yang saya dengar baru yang dipadankan itu baru bahasa Inggris. Lalu bila dipadankan dengan bahasa-bahasa lain seperti apa ya Pak? Apakah masih ada istilahnya kita kan belum tahu bahwa padanan dengan bahasa yang lain apakah ada padanannya atau tidak. Apalagi kita mengetahui bahwa bahasa Ibrani itu bahasa yang sangat tua, masa nggak ada padanannya. Terima kasih. Ya, baik, mungkin saya bisa langsung ditanggapi ya. Yang terakhir mumpung ingat ya, ini katanya Bertrand, kata umat dengan kriteria-kriteria seperti tadi itu, dia hanya menjelaskan kriterianya yaitu umat yang bisa menghimpun setiap individu di dunia manapun, kulit manapun, generasi manapun, waktu. Jadi melampaui ruang dan waktu. Itu tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Nah, sementara ini kalau kita merujuk ke teks-teks literatur bahasa Arab, mereka umumnya menggunakan community. Kemudian kita tadi juga dalam bahasa Indonesia bagaimana ditimbang-timbang ternyata juga community digunakan untuk hewan. Tapi kita tidak menggunakan umat untuk ini yang pertama. Yang kedua, harus dibedakan umat dalam penggunaan bahasa Al-Quran itu ada dua. Ada umat dalam pengertian umum, ada umat dalam pengertian khusus. Yang saya sebutkan tadi, dan saya yakin yang disebutkan oleh Bertrand tadi tidak ada padanannya itu umat dalam pengertian ideal menurut Al-Quran, sehingga kita diperlukan, kita didesak untuk mengupayakannya sebagai sebuah kelahiran kedua, kebangkitan kedua, umat yang kedua, yaitu a posteriori. Kalau kita merujuk kepada kata-kata saja yang digunakan dalam Al-Quran, memang banyak penggunaannya dan banyak artinya. Dia homogen artinya. Bahkan digunakan untuk hewan sekalipun. Ma min dabbatin itu ada dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Bahkan hewan-hewan melata itu umamun amsalukum, bahwa umat-umat seperti kalian katanya. Kemudian ada lagi umat dalam pengertian agama, umat dalam pengertian satu orang, umat dalam pengertian keluarga kecil, umatan muslimah. Tapi umat yang dalam beberapa ayat, waltakun minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf, itu umat yang seperti ini tidak berlaku. Nah, ini yang kemudian untungnya ini yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa indikasinya diantaranya dia tidak digunakan umat ini untuk hewan. Dan kemudian ketika kita menggunakannya, kata umat ini berkonotasi, berasosiasi dengan agama. Sebuah ikatan keagamaan, ada unsur keagamaannya, sehingga berbeda dengan kata-kata lain. Nah, memang ada hal-hal yang perlu kita libatkan lebih lanjut dalam penelitian. Misalnya perbandingannya dengan kata kaum, kata Korea, kata hizib, fa inna hizbullahi humul ghalibun. Kemudian kata selain umat banyak ya di Al-Quran. Fi'ah kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Apa ini ada relevansinya dengan umat? Saya belum meneliti lebih jauh, tapi masih menyoroti kata umat. Kalau kaitannya dengan Ibrani, ya nggak tahu ya bagaimana. Mungkin di Ibrani mungkin ada, tapi sejauh ini sejauh penelitian saya gitu, ya belum ada laporan dari peneliti Ibrani yang mempunyai kata yang mewakili makna umat dalam Al-Quran, makna ideal Al-Quran. Mungkin yang berikutnya dari Amar Faisal terkait dengan ayat tadi ya, bahwa maksud dari manusia itu benar-benar melampaui batas itu. Tadi saya mengajukan satu penafsiran lain dari Al-Quran. Jadi kadang-kadang uniknya Al-Quran ini katanya ada zahir, ada batin. Saya tidak mengklaim kalau nanti penafsiran saya itu batin, tapi Al-Quran juga tidak membatasi maknanya pada satu. Tergantung ada indikasi-indikasi
lain. Kalau selama ada indikasi penguatan tidak ada masalah. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ini kalimat berita. Apakah celaan? Bukan, kalimat berita kok. Kenapa kemudian kita menangkap makna negatif, muatan negatif? Enggak. Apa kemudian salah kita melampaui batas? Enggak salah. Justru itu kesempurnaan kita ketika kita bisa melampaui batas. Batas apapun yang kita tentukan, apakah kita puas? Enggak puas. Batas apapun, batas pengalaman kita, batas pengetahuan kita, batas hidup kita, selama itu batas, kita tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, innal insana la yatgha, pasti lah. Jadi pertama, innal, sesungguhnya manusia, ada lamnya lam litakid, la yatgha, pasti melampaui batas, pasti. Siapa yang mengklaim bahwa dirinya Bani Adam, Bani Hawa, itu pasti melampaui batas. Anra'ahu stagna. Nah, ketika dia merasa cukup, iya kan gitu. Kalau saya sudah cukup minum, lega, kemudian ada sesuatu yang lebih nikmat lagi, melampaui batas nggak dari yang lega? Pasti saya mau lagi. Itu tidak. Oleh karena itu, manusia itu tidak akan pernah berhenti berinovasi, dan tidak akan pernah cukup lambat untuk berinovasi. Jadi akselerasi, dinamika, dan inovasi yang dilakukan sampai sekarang ini, kompleksitas itu bagian dari kesempurnaan manusia, karena dia ingin melampaui batas. Tapi, apakah melampaui batas itu kemudian akan menghancurkan dirinya? Betul, akan menghancurkan dirinya kalau dibiarkan dalam ruang yang terbatas. Dalam ruang yang terbatas, kita berada di dunia itu pasti terbatas. Minimal ada ruang dan waktu. Orang lain juga punya begitu, di samping kita punya persepsi yang sama. Jadi harus diatur. Tapi kalau dunia ini hanya sebatas ini saja, kita hancur. Ngapain juga, kan gitu. Allah memberikan satu cakrawala yang lebih luas. Enggak, Anda itu sebetulnya bisa aja mengharapkan dari hidup Anda, dari kebebasan, dari keterbatasan ini bukan keterbatasan, tapi apa? Ketidakterbatasan, layak untuk melampaui. Karena yang kita tanam sekarang ini juga untuk melampaui, yaitu alam akhirat. Ini saya ingin memberikan pengalaman. Mungkin kita kurang masuk akal sepertinya ya. Bagaimana ketika ada dua kutub adidaya yang kemudian dikelola dengan satu kapitalisme, satu sosialisme, sampai pada tahun 1989 Soviet itu hancur. Kemudian Gorbachev memutuskan untuk dia merevisi kembali sosialismenya, ya sedikit-sedikit liberal lah, kan gitu. Surat dibuat oleh Khomeini yang dia kirim ke sana oleh seorang filosof, dibawa oleh seorang filosof. Sudah terjadi guncangan ekonomi, inflasi tinggi sehingga daya beli masyarakat turun, kemudian harga semakin mahal dan lain sebagainya. Apa di dalam surat itu? Bagaimana memberikan jalan keluar? Ternyata jalan keluarnya bukan bagaimana rakyat Anda bisa sejahtera, bisa hidup enak, bisa makan enak, bukan itu. Ternyata dia memesankan, coba pelajari alam ini sebesar apa. Alam ini sebesar apa? Di situ disebutkan, persoalan Anda bukan persoalan makan, bukan persoalan perut, bukan soalan itu, tapi persoalan Anda melihat dunia. Udah. Dan keputusan Anda ke kapitalisme, ke barat, itu seperti keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Karena sama-sama kan dua-duanya melihat dunia ini habis setelah kematian. Bahwa semua alam ini terbatas sehingga harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Siapa yang kuat? Dia, orang kapital. Mana modalnya paling banyak? Dia yang paling banyak nguras. Ya, yang paling banyak nguras di mana? Di sebagian titik Indonesia ini. Karena modalnya lebih banyak. Atau enggak? Enggak, karena terbatas. Ya sudah, yang terbatas ini kita bagi-bagi rata. Itu kan sosialis begitu, kita bagi-bagi rata. Kata Islam, dunia ini nggak terbatas. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi dan lain sebagainya. Nah, yang tidak terbatas ini dengan akal Anda,
akhirnya ada energi yang tidak habis-habisnya. Kalau kemudian migas itu bisa diprediksi sampai 120 tahun ke depan bakal habis, dari sekarang mereka sudah temukan kan energi terbarukan. Tapi apa masalahnya? Energi itu, teknologi yang terbarukan itu dibatas-batasi, dimonopoli. Kita mana mungkin bisa bikin, coba aja diuji. Kenapa kita mau membangun reaktor nuklir harus dengan teknologi orang lain? Kenapa ada satu bangsa yang ingin membangun teknologi terbarukan nuklir sehingga harus mendapatkan embargo? Dia bisa membangun dari hulu sampai hilir. Ini di dalam Al-Quran enggak ada keterbatasan. Anda bisa eksploitasi semua alam ini dengan kekuatan Anda. Yang kedua, diperluas lagi. Hidup ini enggak terbatas mati, tapi juga ada hidup lain. Sehingga ketika ada jawaban dari Gorbachev lewat Sheikh Nasir, Menteri Luar Negerinya, datang ke Teheran, katanya, ya sudah dipahami, cukup saja. Kemudian kata Khomeini, enggak, saya cuma hanya ingin memberikan cakrawala yang lebih luas kepada dia. Jadi persoalannya persoalan akhirat. Persoalan membuka dunia baru. Sehingga ketika Anda susah-susah hidup untuk bertahan di atas kaki sendiri, itu bukan kehilangan, tapi itu perjuangan yang akan dipetik. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Enggak ada putus asa di situ. Ya, mungkin yang jawaban pertama. Yang berikutnya ini pecahnya umat jadi 73 golongan. Iya, jadi persoalan umat ini sudah diprediksikan oleh Nabi akan terjadi 73. Mungkin kalau dihitung-hitung juga bisa lebih ya. Nabi SAW akhlaknya tertuang dalam Al-Quran. Kita ingin mencari yang benar, karena itu bagian dari fitrah kita. Yang benar itu bagian dari fitrah kita. Kita bukan semata-mata ingin untung, tapi juga ingin benar. Oleh karena itu kuriositas ini, keingintahuan, penasaran itu ada bagian dari fitrah kita. Mungkin disampaikan kemarin, saya sampaikan di surat Al-Qasas ayat 44. Itu ayatnya 44. Itu mencari kebenaran, ya. Entah apapun namanya, yang kebetulan dalam sejarah ya kita kenal dengan berbagai nama mazhab ini, tapi entah apapun namanya, karena Nabi juga tidak mengenal nama. Bahkan ketika dengan orang musyrik, dengan orang ahli kitab, karena perdebatannya dengan ahli kitab, surat Al-Qasas saya bacakan. Ini disebutkan, Qul fa'tu bi kitabin min indillah. Wa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. 49. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah. Jadi Nabi Muhammad ketika berdebat, berdiskusi, sudah dibantah semua bukti-bukti beliau, mukjizat beliau, minta pembuktian terbalik kepada kaum ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, kalau memang sudah tidak ada lagi bukti dari saya bisa diterima Anda, maka bawakan sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Al-Quran dan Taurat. Niscaya aku mengikutinya. Jadi Nabi Muhammad siap mengikuti ahlul kitab. Ini di dalam keluarga Islam sendiri bukan ahlul kitab, ini sudah Islam. Silakan mencari kebenaran. Tapi apa? In kuntum shadiqin. Lihat kalian memang benar, bawakan bukti. Karena fitrah juga tidak akan memutuskan satu ajaran atau satu kebenaran dinyatakan sebagai satu kebenaran kalau memang dia tidak membawakan bukti. Itu fitrah manusia, bawakan bukti. Jadi kalau memang benar, bawakan. Ini akhlak Nabi. Lalu kemudian apakah yang ada ini mana? Umat yang ada ini saya nggak tahu juga. Karena jadi saya bertanya-tanya sebetulnya umat Islam apa umat yang sesungguhnya tadi itu. Sejauh yang saya deskripsikan ya, boleh jadi ada tambahan atau pengurangan. Apakah kita ketika menyebut kita umat Islam memang umat yang punya lapisan nilai-nilai a posteriori tadi ataukah tidak?
Kalau kita memang ingin ke situ ya kita usahakan diri kita mempunyai nilai-nilai itu. Tuh, percaya sama Tuhan, percaya dengan hari akhir, percaya dengan fungsi-fungsi kenabian. Ya, demikian mungkin untuk jawaban saudara Amar Faisal ya yang terakhir terkait dengan golongan tadi. Dikarenakan waktu kita sudah habis ya, mungkin sekali lagi kita kasih aplaus dulu untuk Dr. Amar Faisal ya. Yang Masya Allah ya sangat gamblang dan sangat luas mengkaji tentang tema kita ya pada sore hari ini, yaitu teori umat ya dalam Al-Quran. Bagi saya pribadi ini sangat luar biasa ya, dan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa sekali. Dan mungkin sedikit ya, saya ingin merangkum dari pembicaraan beliau bahwa ketika berbicara tentang teori umat dalam Al-Quran, otomatis kita bicara tentang manusia itu sendiri. Ketika bicara tentang manusia itu sendiri, otomatis kita bicara tentang individu manusia itu sendiri. Nah, beliau memperkenalkan dua teori untuk memahami bagaimana umat bisa dipahami sebagai sebuah teori. Ya. Beliau memberikan dua teori baru, bahwa ada umat a priori dan umat a posteriori. Ya, tadi saya jelaskan. Dan dari dua teori ini kita pun muncul ya, ada namanya umat kebangkitan pertama atau kelahiran fitri yang pertama, dan yang kedua adalah umat kelahiran ikhtiari, yaitu kelahiran yang kedua. Dari dua hal ini kita bisa memahami tentang falsafah kenabian, kenapa para nabi atau misalkan Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia. Dan dari situ kita juga dapat memahami bahwa fungsi-fungsi kerasulan tadi memiliki 3 poin yang sangat penting ya. Bahkan beliau mengutarakan bahwa teori umat relevansinya di masa sekarang itu sangat signifikan sekali ya untuk kita ya. Beliau menawarkan 3 hal di sini: akselerasi ya, pertumbuhan masif, dan sistem yang ingin kita raih. Hanya saja mungkin PR dari beliau terhadap kita semua, apakah kita ini termasuk salah satu umat ya yang dikategorikan oleh teori yang beliau kembangkan tadi atau bukan? Ini mungkin pertanyaan kita ke depannya. Untuk itu mungkin insya Allah mudah-mudahan seri seminar nasional ini akan kita lanjutkan ya pada sesi berikutnya. Dan sekali lagi kita kasih aplaus kepada Dr. Amar Faisal. Dan saya sebagai moderator mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama mendampingi Dr. Amar Faisal, mohon dimaklumi ya. Dan saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.